pagi, selamat beribadah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya pada pagi hari ini kalau Bapak Ibu bisa datang memuji, memuliakan Tuhan, bisa datang di dalam hari Sabat ini beribadah kepada Tuhan. Apalagi kalau kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh percaya. Kita datang mencari hadirat Tuhan, kita datang mencari Tuhan, kita datang dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga itu senang. Dan saya juga percaya firman Tuhan mengatakan Bapa ada di surga, kita ada di bumi. Bapa tahu apa yang menjadi persoalan masalah kita. Bapa tahu apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Mari kita sama-sama beribadah dan saat ini kita akan mendengar kebenaran firman. Sesudah kita mendengar kebenaran firman, kita lagi diizinkan juga menjadi dapat berkat, yaitu tubuh dan darah Yesus. Kita makan tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan dan juga darah Yesus yang mengalir di kayu salib kita minum. Dan kami percaya semuanya akan dibersihkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat ini saya mengajak kepada Bapak Ibu untuk sama-sama membukakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita ambil di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-13. Kita baca sampai dengan ayatnya ke-18. 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 18. Semua sudah dapat? Oke, saya akan membaca. Kedatangan Tuhan. Saya juga tidak tahu kenapa Tuhan izinkan saya harus menyampaikan tentang kedatangan Tuhan. Kita tahu semua kedatangan Tuhan. Tuhan bersama malaikat surga datang ke dunia menjemput kita. Kedatangan Tuhan juga kita ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Sampai saya bertanya, Tuhan kok izinkan saya harus terus hati ini mau menyampaikan siapa? Apakah Tuhan sudah mau datang? Apakah kita juga akan ketemu kembali dengan Tuhan? Siapa yang harus dipanggil duluan? Apakah saya atau Bapak Ibu semua? Kalau saya terus berusaha menjaga-jaga supaya ketemu dengan Tuhan, nama saya tetap tercatat. Tapi kalau Bapak Ibu yang akan ketemu dengan Tuhan juga berjaga-jaga. Oke, kita baca. Dikatakan di sini satu pelajaran ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini dituliskan melalui Rasul Paulus kepada siapa? Kepada jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Bahwa jemaat-jemaat ini mereka harus mengerti firman Tuhan. Bahwa sekali kelak manusia itu akan pulang. Sekali kelak manusia akan meninggal. Ya. Kita harus perlu tahu dulu. Sekali kelak manusia akan pulang.
Cuma waktu pulang di atas, tutup mata di dunia, buka mata di atas, kita ada di mana? Ada di dalam sebelah kanan Abraham atau di sebelah kiri? Kita ada di dalam kegelapan atau ada di dalam terang? Nah, ini perlu kita renungkan supaya kita tahu. Jadi jangan kita jadi manusia hidup di dalam dunia hanya memikirkan berkat-berkat saja yang ada di dalam dunia. Yang hanya memikirkan hidup ini bagaimana dan bagaimana. Tetapi kita perlu tahu sebab satu saat pasti kita diizinkan pulang. Maka itu dikatakan di dalam firman Tuhan, dikatakan di dalam ayatnya yang 13, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Ya, kita harus tahu. Ya, manusia meninggal itu pertamanya ada di mana? Manusia lahir ada waktunya, hidup ada waktunya, mati ada waktunya, semuanya ada waktu. Meninggal itu ada waktunya dan semua diizinkan Tuhan. Cuma nanti kalau meninggal kemana? Kita harus tahu dulu. Kalau kita melihat di dalam terjemahan sehari-hari, saya coba tolong dibukakan terjemahan sehari-hari. Saudara-saudara, kami ingin supaya kalian mengetahui yang sebenarnya mengenai orang-orang yang sudah meninggal. Kita harus tahu dulu orang-orang yang sudah meninggal. Maka itu firman Tuhan mengatakan, umatku binasa karena tidak mengerti isi Alkitab. Sekali lagi, umatku binasa karena tidak mengerti isi Alkitab. Jadi kalau jemaat Tuhan diajarkan kebenaran firman Tuhan, jemaat Tuhan bisa mendengar bagus, itu bagus. Bapak Ibu bisa mengerti bahwa satu saat manusia itu akan meninggal. Tapi kita tahu dulu, kalau meninggal kemana? Kita melihat Pengkhotbah 12 ayatnya yang ke-7. Pengkhotbah 12 ayatnya yang ke-7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ya. Jadi kita tahu, kita ini aslinya dari debu. Dari debu kembali ke debu, debu kembali ke debu. Jadi debu kembali ke debu dan rohnya itu kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Roh Tuhan. Jadi roh itu kembali kepada Bapa di surga. Saya barusan hari Kamis adakan penguburan, yaitu ibu kekasih kita dari almarhum Bapak Edi Santoso, istrinya juga meninggal. Saya ada share kepada Bapak Ibu. Kembali, ya. Jadi dia kembali ke debu. Dia ditanamkan di kembang kuning. Ternyata mereka karena mengerti firman Tuhan, ya, supaya tidak merepotkan. Almarhum Bapak Edi Santoso semua tahu, pada waktu meninggal dia sudah atur semua. Nanti saya meninggal selesai, nanti sesudah itu di atas istri saya. Jadi sudah dibentuk semua, sudah diatur semua. Jadi sampai di sana tinggal buka saja, langsung masuk ke dalam. Dan di situ saya melihat, saya ada di depan. Waktu dibuka, mana Pak Edi Santoso punya peti ya? Ya, mana ya petinya? Saya lihat, masihkah Pak Edi Santoso pada waktu itu dia meninggal? Dia masih pakai jas warna krem, dia masih dan lain-lain. Saya melihat sudah tidak ada lagi, ya, tidak ada. Petinya udah hancur. Ibu gembala bilang 16 tahun sudah, petinya udah hancur. Tinggal kayu-kayu saja. Saya lihat, oh kayu-kayu saja. Oh ini di sini. Tinggal kayu-kayu saja. Tidak ada apa-apanya. Rambutnya sudah tidak ada, ya rambut masih ada karena dia juga dulu rambutnya kurang, ya. Tetapi tidak ada apa-apa lagi. Jadi istrinya ditumpuki saja di atas, mari itu ditutup kembali. Tapi mereka mengerti, Bapak Ibu, bahwa
mama ini atau papa yang telah meninggal, dia sudah berhadapan kepada Bapa di surga. Sekarang papa dan mama ini sudah jadi debu. Memang asli dari debu. Nah ini perlu kita tahu dulu. Dia udah kembali ke surga. Nah kita melihat kembali ke surga di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-10. 2 Korintus 5 ke-10, ya. Dia kembali ke surga, dia berbuat apa? Firman Tuhan mengatakan, sebab kita semua harus menghadapi takhta pengadilan Kristus. Ya, kita semua. Apa yang lain tidak? Di spesialis? Tidak, kita semua. Itu perlu kita tahu dulu. Bapak Ibu kalau mendengar ini, membuat Bapak Ibu merenungkan dan bisa memeriksa diri, itu kasih karunia. Tapi kalau Bapak Ibu mendengar ini, Bapak Ibu tidak bisa menerima, panas hatinya, itu karena kuasa kegelapan yang mengganggu dia. Minta kepada Tuhan supaya kita mengerti. Sebab kita semua harus menghadapi takhta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterima sesuai yang dilakukan dalam hidup ini. Baik ataupun jahat. Kita akan bertanggung jawab di dalam kehidupan ini. Pulang menghadapi. Semua nama-nama kita itu sudah tercatat di komputer. Komputer itu tidak pernah hang. Komputernya Tuhan itu 24 jam terus tidak pernah hang. Lampu mati tetap ada. Dibuka apakah nama kita tercatat apa tidak. Maka itu saya sebagai gembala beritahukan. Tentu untuk diri saya, tentu untuk Bapak Ibu. Ayo. Hidup ini selama yang ada, firman Tuhan mengatakan 70 sampai 80, lakukan yang baik. Karena kita akan mempertanggungjawabkan perbuatanmu yang baik dan yang jahat. Lakukan yang baik. Sementara kita ini hidup Bapak Ibu. Ibu kekasih ini dia meninggal umur 60. Ya. Saya ini sudah 64. Dia 60 sudah meninggal, suaminya umur 55. Cepat Tuhan ambil. Karena Tuhan tahu mereka selama hidup ini melakukan yang terbaik. Maka itu mari, selama hidup ini kita lakukan yang baik. Pak, bagaimana Pak supaya bisa melakukan yang baik? Kuncinya satu, percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu dulu. Karena dia katakan barang siapa percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang mati dan hari ketiga dia bangkit, ya, dia mendapatkan surga yang kekal. Kita harus percaya. Tetapi ingat Bapak Ibu, bukan hanya kita mengaku dengan mulut dari lubuk hati yang terdalam percaya betul-betul. Tapi sifat kelakuan kita, tingkah laku kita, manusia lama itu masih ada. Tidak bisa. Jadi kalau kita mau percaya kepada Tuhan, Tuhan katakan tinggalkan manusia lama ini. Tinggalkan manusia lama ini. Manusia kita, karakter kita, watak kita, attitude kita, kita tinggalkan semua. Pak, bagaimana cara tinggal? Nah ini beribadah ini. Karena di dalam ibadah ada firman Tuhan. Firman Tuhan yang membersihkan kepada kita, yang bersihkan kepada kita. Kita kadang tidak sadar bahwa firman itu pedang bermata dua. Firman itu punya kuasa. Firman itu adalah Tuhan sendiri. Pada waktu kita mendengar, kita merenungkan baik-baik dan kita melakukan apa yang diperintahkan, dengan sendiri ada satu perubahan. Loh, saya kok sudah jadi seperti ini? Saya kok sudah jadi seperti ini? Saya tidak lari kemana-mana. Saya hanya berpikir, kok Herman ini kok bisa begini sekarang ya? Ya, kok bisa begini ya? Dulu suruh ibadah cek malasik, enggak mau. Ya, lebih baik saya kejar ini dunia, karena saya pikir penting itu dunia. Boleh kita bekerja, tapi kita mendahulukan Tuhan. Tapi sekarang kok saya rindu untuk beribadah.
Sebelum ibadah, saya sudah ada duluan. Saya sudah menunggu kapan waktunya ibadah. Rindu sudah. Itu berarti sudah ada punya satu perubahan. Sifat watak karakter saya masih ada emosi. Kalau dulu temperamennya sumbu pendek, keras sekali. Tapi mulai saya mengikuti Tuhan, hari lepas hari, bahkan Tuhan izinkan saya menyampaikan. Saya diizinkan, dikikis, dibersihkan, terus dibersihkan. Melalui apa? Engkau telah dibersihkan dengan firman Tuhan. Mulai dirubah. Yang dulu Bapak Ibu saya ini orangnya pelit. Bahasa Mandarin mengatakan cese, ego, hanya pentingkan diri sendiri. Tetapi sekarang yang Tuhan taruh, kalau saya tidak tolong orang ini gimana ya? Rasanya waduh udah bisa, saya harus tolong, saya harus berkati mereka, Hari Sabtu kami diberkati, dikirim ikan sekian banyak lagi. Saya pikir ini ikan saya hanya bagi kepada orang panti saja. Tapi Tuhan katakan kepada saya, kau bagi kepada jemaat. Jujur, ya. Kadang ada yang kita manusia menjengkelkan dan lain. Tidak usah. Itu jujur. Saya jujur di mimbar. Tapi Tuhan bilang tidak. Kejahatan jangan kau balas dengan kejahatan, kau balas dengan baik. Perhatikan mereka, tolong mereka. Jadi sebentar pulang, pagi ini bersyukur, selesai makan dan minum tubuh darah Yesus, berkat yang Tuhan titipkan kepada gembala, gembala curahkan kepada jemaat. Bukan bilang makan ikannya. Kita imani ini berkat yang Tuhan titipkan kepada gembala, gembala curahkan kepada jemaat. Bukan bilang, wah enak ya, habis selesai dapat ikan pulang, lepas kepalanya, dibelah tulangnya dikeluarkan, balik tomat. Wah enak makannya. Tidak. Kita imani dulu, ini berkat dari gembala. Gembala dapat daripada Tuhan. Dari Yordan menuju ke Galilea. Galilea dia bagikan semua. Jadi berkat. Itu ada hati yang dipakai, yang dirubah sama Tuhan. Mau memperhatikan. Kemarin saya duduk malam. Selesai saya baca-baca. Tuhan taruh di dalam hati saya. Panggil, suruh ambil ini. Ambil ini, ambil. Bawa. Kemarin siang saya duduk, sedang makan, tiba-tiba Roh Kudus taruh. Ini ada, ayo bagi. Ya, bagi. Ini seperti ini. Ini karena apa? Kalau bukan Tuhan yang merubah kepada kita, tidak mau. Wah orang ini bencek, tidak usah. Jahat orang ini, tidak usah. Ya. Tetapi tidak. Tuhan bilang kejahatan itu jangan kau balas dengan kejahatan, balaslah dengan kebaikan. Maka itu ada syarat. Ya, kita mau mengikuti Tuhan supaya janji Tuhan tergenapi di dunia ini dan di akhirat. Ya, lakukan kebenaran firman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya kita mengerti orang-orang ini mati, supaya kita tidak susah. Kita tahu dulu bahwa sekali kelak mereka akan pulang dan mereka akan mempertanggungjawabkan. Kita buka tadi dikatakan di dalam ini 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadapi takhta pengadilan Kristus. Semua yang ada tidak terkecuali. Ya, tidak terkecuali. Tidak terkecuali, kecuali anak kita atau cucu kita, ya, yang baru lahir. Dia juga kalau dia menghadapi, cuma hidupnya masih polos, masih kertas putih, tidak tahu apa-apa, itu enak dia. Tapi kalau kita yang sudah mengerti, sudah tahu, kita akan menghadapi takhta pengadilan dan kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita ini. Kita tahu. Bahkan dikatakan juga di dalam Wahyu 14 ayat 13 bagian C. Wahyu 14 ayat 13 bagian C. Ya, saya baca dari awal.
Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dan mati di dalam Tuhan. Itu betul, firman Tuhan. Tapi jangan yang mati dan mati di dalam Tuhan, tapi manusia lamanya masih bergejolak di dalam hidupnya. Atau mungkin dia sudah percaya, dia tinggalkan Tuhan lagi. Yang mati dan mati di dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Karena segala perbuatan mereka, kita berbuat di dalam dunia ini apa? Berbuat yang baik menyertai. Berbuat yang jahat menyertai. Maka tugas saya sebagai gembala, beritahukan kepada Bapak Ibu. Ya, minta sama Tuhan, supaya Tuhan kuatkan kepada kita. Supaya selama hidup ini, kita yang sudah diperbarui, senantiasa berbuat yang baik. Karena apa yang kau tabur di dunia, akan kau pertanggungjawabkan. Apa yang kau tabur, akan kau tuai. Kau berbuat baik, kau tabur tuai baik. Kau berbuat jahat, tuai jahat. Kau tabur apa, kau tuai apa. Nah ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengerti ini, Bapak Ibu bisa jalankan. Yang untung itu Bapak Ibu. Tetapi ingat Bapak Ibu, tidak segampang itu. Kita mau melakukan yang baik. Mau lakukan yang baik, di depan itu yang jahat sudah ada. Sebab yang kita hadapi bukan manusia, penghulu-penghulu udara, kuasa-kuasa kegelapan. Saya mau khotbah saja tadi, dari tadi krik krok krik krok krik krok. Ya. Kemarin saksi daripada Ibu Andreas. Pak, hari Selasa Pak, kami dari Gresik perjalanan pulang. Saya pikir dalam perjalanan pulang ada Zoom. Saya pikir dari mobil saya ikut Zoom. Punya kerinduan mau ikut Zoom. Ya, ada yang lain sudah tidak mau. Ini punya kerinduan mau ikut Zoom. Mendengar firman Tuhan. Dia baru buka, baru masuk begini, langsung mobilnya mogok. Dah jadi kan, kalau mobil sudah mogok mana bisa. Diutik kiri, diutik kanan. Sampai katanya Dila itu di pinggir jalan, wah kasih lampu, stop. Tidak ada manusia satupun yang mau tolong mereka. Tapi untung Tuhan baik. Ya, Tuhan izinkan. Ya, mobil derek datang. Bayar Bapak Ibu. Antar sampai ke rumah. Keluar uang 700 lebih ribu. Tapi untung dia mengerti firman. Ya sudahlah. Yang penting, ternyata pulang di rumah, diperiksa sama suaminya, apa yang rusak? Sekring tok yang putus. Apakah iblis tidak jahat? Pencuri datang untuk membinasakan kita. Dia buat seperti ini, cuma kadang kita tidak sadar. Kembali lagi firman Tuhan. Dikatakan di dalam firman Tuhan ayatnya yang ke-13. Ya. Saudara-saudara, kami ingin supaya kalian mengetahui yang sebenarnya mengenai orang-orang yang sudah meninggal. Supaya kalian tidak bersedih hati seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Jadi kita diberitahukan satu saat. Saya tidak omong Bapak Ibu dulu, saya omong tentang saya. Kalau saya omong sama Bapak Ibu, nanti pulang Bapak Ibu bisa marah. Atau mungkin Bapak Ibu langsung saat ini keluar dari gereja, banting kaki pulang. Kok kenapa bilang saya mau meninggal? Kenapa bilang saya mau mati? Jahat itu pendeta. Tidak. Tapi ambil contoh. Kalau saya dipanggil Tuhan, satu saat pasti dipanggil Tuhan. Ya, istri jangan susah. Anak-anak jangan susah. Ya memang sedih sih, tapi sudah melihat kehidupan suami. Selama hidup ini apa yang dia perbuat itu yang kalian lihat. Tidak usah dengan tangisan 1001 macam, tidak usah. Susah sih susah, boleh air mata mengalir, tidak apa-apa. Tetapi tidak dibawa sampai lebay. Pada waktu
dengar Ibu Edi Santoso meninggal. Jam 5 pagi kami sedang Zoom. Ibu Gembala dengar, Ibu Gembala dengan sendiri nangis. Dia nangis, dia keluarkan air mata, sedih. Aduh, kasihan ibu kekasih ini. Dia baik. Dia nangis. Tapi nangis ini tidak membawa sampai akhir dengan susah. Tapi kita melihat pada waktu dia meninggal, semua keluarga-keluarganya, anak-anaknya sedih. Mama itu dia bilang baik, mama itu cantik, mama itu perhatikan kita mulai dari kecil diantar sekolah. Mama pintar masak, mama tidak pernah marah, mama baik dan lain-lain. Sampai dia punya anak laki bilang mama itu cantik, sampai saya ngesir sama mama. Ya. Tapi mereka biasa, sedih, tapi biasa. Mereka masih nyanyi, mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka menyaksikan bagaimana selama hidup mama ini cinta Tuhan, beribadah tidak pernah mau terlambat, suka memberi, suka menolong orang. Bahkan berapa banyak hamba-hamba Tuhan mengatakan, aduh kasihan ibu kekasih ini. Ibu kekasih ini orangnya ringan tangan. Kalau minta sumbangan-sumbangan dari gereja dan lain-lain segala semua, dia tidak pernah tolak dan dia jalankan terus. Itu sudah. Aduh ibu ini kok rendah hati. Ibu ini kok takut akan Tuhan, kasihan ya, kasihan ya. Nah ini yang Tuhan minta. Yaitu penilaian daripada manusia. Tapi penilaian dari Tuhan lain. Tapi saya percaya ibu kekasih ini luar biasa. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi anak-anaknya tidak perlu susah, tidak perlu sedih. Dan dia tahu bahwa bapaknya, tahu mamanya ada di pangkuan Abraham. Mereka tahu. Saya diizinkan memimpin ibadah penutupan peti. Saya juga bingung. Kenapa? Kok bisa saya? Saya bukan hamba Tuhan yang terkenal. Tetapi pada waktu itu, tiba-tiba saya ditelepon. Om Herman, bisa tolong menyampaikan firman Tuhan dalam posisi penutupan peti. Lu, kaget saya tolak. Tapi Tuhan bilang jangan engkau tolak. Ini kepercayaan saya kepada engkau. Ya oke. Apa yang terjadi? Sebentar sudah keluar warta di grup gembala. Pembicara pertama saya sudah kirim. Kita punya guru Dr. Yusuf BS. Pembicara kedua Pendeta Lukas Sutopo. Dari pendiri gereja GBT di Mojopahit. Pembicara ketiga, Bapak Pendeta Timotius Subekti dari Semarang, Alfa Omega. Pembicara keempat, Ketua BPD Surabaya. Pembicara kelima, tutup peti Herman. Bingung saya. Semua hamba-hamba Tuhan yang ada itu bingung. Bapak Ibu tahu yang nyanyi setiap hari saya kirim kepada Bapak Ibu tiap malam. Bapak Ibu tahu yang pakai nyanyi untuk kirim makanan-makanan itu S2. Ya, Bapak Pendeta David. Ya, dia adalah orang yang tulus, orang yang setia, yang setiap hari harus kirim lagu. Setiap hari harus kirim lagu. Dia ada di Toraja, dia tetap kirim. Dia ada di Sulawesi, dia tetap kirim setiap hari. Karena dia tahu itu berkat, banyak orang membutuhkan. Dia telepon, Om, satu penghargaan yang begitu luar biasa kepada Om dipercayakan. Andre ngomong, Pak, ini mereka tidak sembarang Pak. Ini mereka ini kenalnya orang-orang atas semua. Tapi Papa yang dipercayakan. Karena apa? Karena saya tidak bilang saya benar. Karena hidup kita senantiasa menyukakan hati Tuhan. Amsal 21 ayat 1 langsung dijamah orang ini. Langsung minta saya. Apakah saya mencari kepujian? Terdek.
Waktu saya menyampaikan seluruh hamba-hamba Tuhan semua, guru-guru saya ada, derdek. Tapi saya biasa saja. Ini adalah kepercayaanmu. Saya berbicara. Saya bilang saya tidak perlu lagi menyampaikan firman Tuhan. Yang ada semua di sini hamba-hamba Tuhan. Dosen-dosen, guru-guru besar yang ada. Apa yang saya mau sampaikan? Cuma saya membukakan kebenaran firman Tuhan ini. Yang saya sampaikan hanya satu di situ. Di dalam pengkhotbah 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita yang percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Saya bilang menurut kebenaran firman Tuhan, saya berani pastikan almarhum ini sudah ada tempat di atas. Kadang banyak hamba-hamba Tuhan mau berbicara ini tidak benar, ini tidak benar. Jadi lebih baik percaya selamat. Tapi sabar dulu. Saya percaya bahwa almarhum ini, istrinya sudah ada tempat. Kenapa? Ada dasar, saya bilang. Ada dasar. Dasarnya apa saya katakan? Sebelum dia meninggal, dia pelayanan bersama dengan istri. Orang itu begitu rukun, punya kesetiaan, punya ketaatan, punya kerendahan hati. Apalagi banyak yang dia lakukan. Dan menyampaikan berdasarkan kebenaran firman. Hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam relnya Tuhan. Dan sesudah itu dia meninggal. Sebelum dia meninggal 2 hari dia datang di sini. Saya berbicara. Ya, mereka datang di sini. Dia datang pada waktu itu dia tanya kepada Pak Fernandes, mana Pak Herman? Oh istirahat, jangan diganggu. Izinkan saya mau masuk gereja ini. Dia masuk di dalam. Dia kan juga tidak tahu dia dipanggil Tuhan, dia masih sehat. Dia masuk ke dalam sini. Sesudah dia masuk, dia keliling, dia masuk semua selesai. Ya sudah, saya pulang. Habis itu, 1 hari atau 2 hari lagi dia datang. Dia bawa makanan hoka-hoka bento. 4 bungkus, karena dia tahu saya, istri dan anak-anak makan. Ya. Dan pada waktu itu, dia di ruang makan, mari kita jagongan, kita berbicara dan lain-lain. Singkat cerita, waktu keluar dari ruang makan, dia ngomong apa? Pak Herman, itu mangga yang ada di sebelah situ, ingat bukan milik gereja. Bukan milik kita. Kita tidak boleh ambil. Kalau kita ambil itu kita pencuri, dia bilang. Sampai mereka bilang, Pak Herman tahu kode-kodenya. Itu pencuri, dia bilang. Tidak boleh ambil. Baik Pak. Dan waktu itu kan saya bikin pengumuman kan, jangan pencuri, tidak boleh. Karena tahu dulu ada kalau mangga sudah naik, mereka ada beberapa orang suka naik ketok, ambil. Waktu saya ngomong begitu, dah jadi pencuri. Dia bilang kalau pencuri itu Tuhan tidak senang, tidak boleh. Saya ngomong, apa yang terjadi? Dia pulang. Saya cerita. Jadi kita tidak boleh pencuri. Kalau pencuri itu adalah kekejian bagi Tuhan. Apakah kita ini sekarang masih jadi orang-orang yang pencuri? Ya, pencuri barangnya orang atau pencuri uangnya Tuhan? Mohon maaf, ini untuk kebaikan kita. Saya sebagai gembala, saya harus mengajarkan kepada jemaat Tuhan. Seperti Rasul Paulus bicara kepada Timotius. Meskipun engkau masih muda Timotius, engkau kelihatannya masih tidak ada apa-apa, tapi jangan takut, engkau sudah saya pilih. Ayo sampaikan saja. Pencuri. Waktu saya sampaikan pencuri, Tuhan taruh. Berapa banyak saat ini anak-anak pencuri uangnya Tuhan. Loh Pak, apakah hari ini tanggal 1
uangnya Tuhan yang harus dikembalikan. Saya tahu sudah banyak anak-anak jemaat Tuhan sudah dikembalikan. Saya pernah satu kali, bulan lalu, ada satu anak muda. Dia kirim dia punya perpuluhan. Perpuluhan dia 350.000, berarti 3,5 juta. Dia baru bekerja, dia kirim. Dan waktu dia kirim itu uang pas persis untuk kita kasih biaya-biaya dapur. Waktu saya dapat itu, kan harus bayar dapur. Tiba-tiba anak ini kirim dia punya uang. Pagi-pagi saya cari sama dia. Saya cari, anak ini ada di sini sekarang. Tak cari sama dia. Ya. Sebab anak ini pasti dididik sama orang tua. Uangnya Tuhan kembalikan. Dia kembalikan, saya cari sama dia. Saya tidak ada nomor teleponnya. Saya minta sama kakaknya. Kakaknya kasih telepon, ternyata dia sudah masuk kerja. Saya lupa sudah. Tapi Tuhan taruh sama saya. Doakan dia biar Tuhan pakai. Jadi waktu dia ulang tahun di sini, saya doakan dia. Tuhan, kau berkati anak ini. Pakai hidupnya. Karena apa? Dia dididik. Seperti Timotius dididik sama ibunya, dididik sama neneknya, dididik. Kembali lagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tadi pagi saya masih tegur dengan seseorang. Bu atau Pak, belum kembalikan uangnya Tuhan ya. Karena saya tahu orang ini bisa, masa Pak, coba lihat. Ya. Oh ya. Langsung dia duduk sini, dia kembalikan. Karena kita didik. Bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya apa? Ada makanan di dalam rumahku. Nah, kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pencuri. Ya. Dia ngomong jangan pencuri itu mangga. Sesudah itu dia pergi, hilang dia sudah. Habis. Besok malam atau sore berita dia meninggal. Saya cerita, nangis semua di situ. Nangis mereka. Ya sudah, saya tidak panjang lagi. Inilah saya bilang. Saya percaya, saya bilang. Istrinya, dulu kalau selesai pelayanan, pasti kami ajak dulu dari sini, singgah di rumah kami di Jalan Besuki. Dan sesudah itu makan dulu. Tapi pada waktu itu istrinya pada waktu itu masih muda, cantik. Kalau datang pakai sepatu tinggi dan lain-lain. Waktu turun dari mobil, anak saya Kesia ini 24 tahun. Dia Kesia mungkin baru 5 tahun. Waktu itu waya-wayanya gendut, gede. Sekarang kan langsing ya. Haleluya, main tiap hari begini, terus tiap hari begini, terus tiap hari begini, terus. Mana ada langsing, ya kan. Gini terus lari terus, mana ada langsing. Dulu gendut. Dia gendong Kesia. Karena terlalu berat saya bilang. Jatuh dia. Saya ingat saya bilang. Dan terakhir pada waktu ada MD, kami bawa dia pulang sama-sama. Sampai pulang Bapak Ibu kami antar ke rumah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu kami antar ke rumah, dia punya anak sudah sambut kepada kami. Memberikan kami satu bingkisan dos. Bingkisan dos makanan. Bukan itu yang kami cari. Tapi mereka ini punya aturan. Mereka ini punya aturan. Karena melakukan kebenaran. Dan saya percaya, mereka ini yang melayani Tuhan. Mereka ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh di gereja, sungguh-sungguh pergi pelayanan sampai ke Kalimantan, sampai ke mana, doakan kota-kota yang ada di Kalimantan, di Sulawesi. Mereka pergi dengan hasil uang sendiri. Saya percaya jerih payahnya tidak sia-sia. Kembali lagi Bapak Ibu, yang Tuhan ajarkan kepada kita, dikatakan di sini. Maka itu kita harus betul-betul ya, seperti orang-orang yang lain tidak mempunyai pengharapan. Kita ini harus orang yang meninggal, yang mati.
Kalau kita tahu ada dalam kehidupan yang benar, dia punya pengharapan. Pengharapan kekekalan yang dia dapat. Dia setia, dia mendapatkan di dunia diberkati dan di akhirat dia diberkati. 1 Timotius 4 ayatnya ke-8. 1 Timotius 4 ayatnya ke-8, coba kita melihat. Di dalam firman Tuhan 1 Timotius 4 ayatnya ke-8. 4 ayatnya ke-8. 1 Timotius 4 ayatnya ke-8. 4 ayatnya ke-8, iya, oke. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ibadah ini, Bapak Ibu imani, berguna dalam segala hal. Jadi kalau kita datang ibadah, kita udah rasan-rasan, malas dan lain-lain. Kalau bisa kita tunggu mau amin dulu baru kita masuk. Kasihan tidak dapat apa-apa. Tapi kalau kita beribadah sungguh-sungguh sebelum masuk dalam firman, kita sudah menyembah, memuji Tuhan. Kita dengar kebenaran firman, hati yang keras itu sudah dihancurkan dengan pujian penyembahan dan ditaburkan benih. Ini berguna. Dan dia katakan di dalam sini, karena mengandung apa? Janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Janji apa? Kalau kita beribadah kepada Tuhan sungguh-sungguh, kita dirubah karakter, sifat, watak kita dengan kebenaran firman. Berarti kita hidup dalam kebenaran. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, kita akan menerima janji-janji Tuhan. Tapi kalau orang yang tidak mau berubah, sifat, watak, karakter tidak mau berubah, pertahankan keduniawian, kedagingan ini, kita tidak akan menerima janji ini. Ini janji. Di dunia berupa apa? Kesehatan diberikan, rumah tangga diberikan, damai sejahtera diberikan, kerukunan diberikan, semua diberikan. Terakhir Bapak Ibu, ya finansial juga diberikan. Itu janji. Kita tahu janji-janji Tuhan akan digenapi di dalam segala aspek kehidupan kita. Diberikan kepada Tuhan. Dan juga dikatakan di akhirat menerima janji juga. Karena apa? Kita hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam relnya Tuhan. Di atas itu kita menerima janji. Mahkota kemuliaan. Mahkota kemuliaan. Saya sampai sekarang saya teringat kata-kata ini. Bapak Pendeta Timotius Subekti. Dia ngomong begini. Bapak Ibu, dia panggil yang meninggal namanya Ling Ling. Ini Ling Ling sudah meninggal. Ya karena apa? Roh Tuhan sudah keluar dari dia. Sekali lagi, roh Tuhan sudah keluar dari dia, dia meninggal. Dia bilang sudah tidak ada guna lagi. Kalau Dr. Yusuf BS mengatakan pada waktu itu, Tuhan tidak salah. Karena sudah pas waktu dia harus pulang. Jadi Tuhan itu tidak pernah salah. Tapi yang dia katakan lagi Pak Timotius Subekti, ini dia bilang roh Tuhan sudah keluar dari dia. Sekarang jasadnya tidak ada guna sudah. Coba lihat, 2-3 hari lagi. Coba lihat 4-5 hari lagi, busuk. Busuk. Tak, dia ngomong begini, busuk. Wah, berarti orang itu kalau roh Tuhan keluar, berarti tubuh ini sudah tidak ada guna lagi. Busuk, dia bilang tidak ada harga sudah. Karena apa? Roh Tuhan. Maka itu selama kita masih ada di dalam dunia, jangan kita lepaskan Tuhan. Roh Tuhan yang ada sama kita itu jangan kita lepaskan. Tidak boleh. Kalau kita lepaskan busuk, tidak ada gunanya. Itu jadi pegangan saya. Itu rema di dalam kehidupan saya. Jadi kalau kita tinggalkan ini Tuhan, kita lepaskan Tuhan, busuk sudah hidup kita. Satu pelajaran yang saya ada belajar. Beberapa hari saya melihat ini kelapa ini, kok buahnya kurang bagus. Saya panggil tukang kebun datang. Tukang kebun itu datang Bapak Ibu, saya bilang coba kamu lihat. Wah Pak, ini carang-carang ini daun-daun rusak semua Pak. Ini udara panas sekali.
kami bersihkan semua. Oke, silakan kau bersihkan semua. Ya, dia bersihkan. Habis dia bersihkan Bapak Ibu, itu daunnya ditumpukan semua di sini. Carang-carang yang ada semua bekas buahnya itu ditumpukan semua di sini. Ya, waduh ini gimana ini? Mau ibadah bagaimana? Saya minta, tolong ambil ini barang. Ambil ini barang, tidak ada yang mau Bapak Ibu. Ya, tidak ada yang mau. Karena pokok dan carang sudah putus. Tidak ada mau, dia jadi sampah. Pak, tidak bisa Pak. Tidak diterima di tempat sampah Pak. Tidak diterima, tidak diterima. Waduh, gimana caranya? Tolong saya bayar kamu berapa? Tidak bisa Pak, mau dimanakan? Tidak bisa. Jadi kalau kita sudah putus dengan Tuhan, kita itu jadi sampah, sudah tidak ada guna. Jadi bagaimana? Firman Tuhan mengatakan, ya bakar sama dia. Bakar Bapak Ibu. Hari Jumat itu saya bilang sama Agus, bakar. Bakar. Ya. Bakar sedikit-sedikit, hati-hati, jangan sampai api besar. Tapi sebelumnya kita jumur dulu, panas matahari kita jumur. Habis itu potong, selesai besok jumur. Habis jumur Bapak Ibu, 1 hari 2 hari udah kering, dibakar. Bakar asap begitu besar. Untung sebelah ini Pak Haji ini teman baik saya. Tiap hari jalan dengan saya. Waduh Pak, kemarin opo bakar-bakar Pak. Iya Pak, saya bilang, saya cerita. Kenapa Pak mengganggu? Ya mengganggu, tapi ya apa? Sohib sendiri, ya tidak bisa marah. Sohib itu artinya teman sendiri. Kembali lagi bakar. Habis bakar Bapak Ibu, panggil tukang sampah lagi datang, tidak mau. Dia bilang masih kurang Pak, bakar lagi, ambil bensin, bakar lagi. Habis bakar, baru dia minta uang sekian ratus ribu untuk dibuang. Karena apa? Ada putus dengan Tuhan. Putus dengan pokoknya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita boleh merenungkan. Apakah kita sekarang ini ada hubungan dengan Tuhan atau sudah putus dengan Tuhan? Atau mungkin badan kita ada di sini, tubuh kita ada di gereja, tapi hati pikirannya sudah keluar. Putus. Jangan. Sekarang ini dalam keadaan situasi seperti ini. Kehidupan tambah hari tambah susah. Kehidupan tambah hari tambah susah. Situasi seperti ini. Memang Tuhan itu sudah sangat dekat. Maka itu kita harus betul-betul berjaga-jaga dalam hidup ini. Tadi malam teman saya, dia kirim kurang lebih jam 1 malam. Karena beberapa hari yang lalu saya kirim kepada semua grup. Lihat pasar Atom begitu sepi. Lihat pasar pagi Jakarta begitu sepi. Tolong videonya disiapkan. Lihat pasar Wonokromo begitu sepi. Lihat mal-mal ini begitu sepi. Ya. Di Jakarta begitu sepi. Ini Tuhan izinkan. Tadi malam dia kirim sama saya. Coba lihat, putar video ini. Dia kirim sama saya. Sampai nangis orang-orang pengusaha-pengusaha yang ada di Hong Kong. Karena Persisi yang kirim sama saya ini dia pengusaha ikan. Dia senantiasa ekspor ikan. Heman. Coba Heman lihat ini. Bahwa inilah akhir zaman Heman. Seperti kayak gini, tolong dikeluarkan. Ya, agak cepat sedikit. Ya, ini seperti begini. Dalam keadaan susah. Kalau kita tidak sertakan Tuhan dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa kuat menghadapi ini? Kita melihat, tolong agak cepat sedikit. Ya. Maka itu Bapak Ibu, Tuhan mintakan kepada kita. Sampai orang ini nangis. Mereka yang punya stand di mall di Hong Kong, nangis dia bilang. Kita mau hidup bagaimana? Xiaofui begini besar, anggaran begitu besar, pemasukan tidak ada. Bagaimana ini keadaan? Tapi mereka tidak tahu bahwa hari-hari ini adalah hari hidup akhir zaman. Bisa tolong, suster agak cepat sedikit. Ya, ayo suster. Ya, seperti kayak begini. Susah ini hidup, susah ini hidup. Tapi kalau kita susah ini hidup, kita mengerti ini firman Tuhan, kita tahu. 2 Timotius 3 ayat pertama. Ketahuilah hari-hari terakhir ada banyak sekali kesukaran. Kita tahu. Maka itu kita perlu dulu mengerti itu firman Tuhan.
Ada banyak sekali kesukaran-kesukaran yang ada dalam hidup kita. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau sekarang kita hidup ini tidak kita sertakan Tuhan, kita tidak taruh Tuhan dalam hidup kita, bagaimana kita mampu menghadapi ini? Hidup yang begitu susah, keadaan kita melihat, ya sambil kita cari tolong dikeluarkan. Ini dia laporkan sama saya dan saya juga sudah forward kasih kepada jemaat, ya, bahwa keadaan suhu, ya, yang ada di Indonesia. Kita tahu di India sudah sampai 50, ya, sampai orang tidak kuat lari terjun di laut. Ya, ini Indonesia kita melihat, tolong dikeluarkan, bisa. Yang biru itu tolong. Suhu begitu panas, kita tidak omong yang lain, kita omong sekarang Surabaya aja dulu, ya. Suhu yang begitu panas, ya, kita lihat. Sebentar, saya sudah kirim kepada Bapak Ibu. Kita lihat ini di sini, ya. Surabaya, nah, Surabaya. Tidak usah omong Banda Aceh, tidak usah omong Jakarta. Jakarta ini tanggal 9, tanggal 10, 37 saja panas. Ini Surabaya, ya. Surabaya tanggal 8, tanggal 9, 42 panas. 42 panas, ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi katanya. Tetapi ini Surabaya hari ini, ya, tanggal 1 kita melihat di sini 36. Ini panas sekali. AC 22 biasa kan kita kasih mati. 36, 36, 37, 36, 36. Ini 42. Ini tanda apa ini? Apakah pohon-pohon dipotong dan lain-lain? Tidak. Oke, kalau secara ilmu, ya mungkin bisa jadi. Tetapi ini tanda bahwa Tuhan itu sudah tidak lama lagi akan datang. Supaya kita ini betul-betul berharap kepada Tuhan. Ya, kemarin saya berbicara dengan teman saya, dokter. Dia baru pulang dari Cina. Dan di pulang dia sakit setengah mati. Ternyata dia punya kakak juga sekarang ada di ICU di Adi Husada karena stroke. Dia mengatakan saya belum bisa pergi lihat. Kakak saya, adik saya juga macam gitu. Keluar uang banyak, waduh, uang sudah tidak berseri lagi. Keluar uang begitu banyak, maka itu kalau kita, ya, masih sekarang sehat, Bapak Daniel yang ada di rumah, ya, masih bisa ikut Zoom, terus cinta Tuhan. Bapak Jack Kwang yang ada, dengar ini, cinta Tuhan. Kita melihat ini, ya, video. Sudah selesai? Bisa, suster? Ya, maka itu kita harus sungguh-sungguh cinta Tuhan. Jangan kita lepaskan pokok dengan carang, jangan. Dan yang selanjutnya, nanti baru kita lihat itu. Selanjutnya dia katakan di dalam ayatnya 2. Ayatnya yang ke-14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kita ini adalah orang yang percaya Tuhan kita Yesus Kristus. Barang siapa percaya mengaku dengan mulut hati dari lubuk hati terdalam Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang mati, hari ketiga dia bangkit. Pada waktu dia mati mencucurkan darah yang begitu banyak yang sebentar kita minum. Dan selama 3 hari dia ada di masuk menginjil. Pergi pada orang zaman Nuh. Sesudah itu hari ketiga dia bangkit. Ya. Kalau kita percaya dia adalah Yesus yang hidup, kita akan juga diselamatkan. Tapi jangan sampai kita percaya kehidupan kita ini masih tetap yang lama. Tidak bisa. Jangan sampai kita percaya kehidupan kita ini masih lama. Maka itu firman Tuhan mengatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tuhan Yesus sendiri berbicara. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kenapa? Yang dipanggil itu banyak, tapi mereka tidak mau berubah. Anaknya Isai itu semua dipanggil.
Tapi Tuhan tahu hati daripada anak Isai. Siapa? Daud. Ini orang yang betul-betul dipilih. Aku tahu dia. Aku berkati dia. Aku sertai dia. Aku angkat dia dari kelumpur-lumpur. Naik ke atas. Dia masih tetap setia. Tapi banyak orang yang dipanggil. Pada waktu susah mereka datang mencari Tuhan. Tapi akhirnya pada waktu mereka sudah di atas, mereka lupa semua. Maka itu Tuhan katakan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saya berpikir-pikir betul juga ya. Kadang kita manusia, pada waktu susah, ya, kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita setia sama Tuhan. Kita takut akan Tuhan. Karena kita susah. Tapi pada waktu kita sudah diangkat, kita sudah lain. Gayanya sudah lain. Maka itu Tuhan bilang apa? Beritahukan kepada orang-orang kaya itu. Ya, tempatnya tidak ada tempat di kerajaan surga. Lebih baik seekor unta punya kerendahan hati. Saya tadi pagi, saya berdoa. Saya putar, saya hanya berdoa. Saya bilang, Tuhan tolong. Engkau sudah memberkati kami dalam segala hal. Saya hanya minta Tuhan, berikan saya rendah hati Tuhan. Berikan saya ketaatan. Berikan saya setia. Berikan saya hidup takut akan Engkau. Berikan saya hati mengasihi Engkau. Jangan sampai saya sombong. Saya tukar pikiran dengan adiknya daripada Pak Daniel. Karena saya tahu dia itu anak pintar. Kuang, kau nilai saya. Saya ini dulu saya susah. Sangat susah. Tuhan izinkan ambil kapal-kapal saya. Semua habis semua. Saya susah. Dan sesudah saya susah, saya sungguh-sungguh saya cari Tuhan. Ya. Tamsunya sama Tuhan. Sekarang Tuhan bawakan kepada saya seperti ini. Kau masih melihat saya ini sombong apa tidak, Kuang? Kau jawab. Dan kau omong dan saya tanya, di mana dasar sombongnya? Satu. Kedua. Kamu melihat pada waktu sekarang Tuhan bawakan kepada saya. Ya. Sekarang saya ini masih tetap setia sama Tuhan apa tidak? Dia bilang, kalau omong tentang setia, setia. Dia bilang, saya lihat Pak Herman tidak pernah meninggalkan dalam ibadah. Mau ibadah pagi ke, mau apa ke, segala tetap setia. Bahkan saya tarik istri, anak-anak semua harus. 你们看一下现在的中。 Apalagi kau lihat sama saya, ya, saya ini sudah seperti begini. Apakah saya manusia pelit apa tidak? Kan dalam segala hal dia bilang ada sombong. Sombongnya apa? Jalan mekitik, angkat kepala. Ya, dia bilang itu kan manusia. Tapi yang saya bilang sombong, saya pikir-pikir Pak Herman sombong. Pak Herman kalau ngomong itu keras. Ya, Pak Herman itu kalau ngomong keras. Kenapa saya bilang keras? Karena saya sayang sama saya punya anak-anak. Karena saya tahu anak-anak saya macam begini, saya harus berbicara kepada mereka keras. Karena saya tahu kalau mereka jalan yang benar, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu mereka akan menerima janji-janji Tuhan yang ada di muka bumi. Kenapa? Ya. Apakah saya jadi orang sombong karena saya dipakai dan lain-lain? Tidak. Maka itu saya berdoa, Tuhan tolong berikan saya rendah hati. Berikan saya takut akan Tuhan. Berikan saya setia. Saya bisa membawai istri anak-anak semua. Saya jangan di jemaat, saya jadi hamba Tuhan, jangan jadi suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin. Atau seperti mangga kemarin dikirim, mangganya masih belum terlalu matang, modok saya bilang. Apa itu modok? Tidak panas, tidak dingin, belum matang sungguh-sungguh. Maka itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadang kita manusia karakter. Saya mendengar hamba Tuhan waktu dia khotbah si orang gembala. Dia bilang karena yang menggantikan mamanya nanti anaknya, sudah dinubuatkan anaknya. Cuma dia pesan, ingat engkau jadi gembala, kau harus jaga hati. Karena engkau akan sakit. Itu adalah proses untuk engkau.
Kami jadi gembala, kami sudah urus jemaat A sampai Z, segalanya kami sudah buat semua. Tapi pada waktu mereka sudah di atas, mereka balik sama kita. Secara manusia itu sakit, dia bilang. Tapi kita harus pegang. Kolose 3 ayat 23. Ya, kita lakukan bukan untuk manusia, kita lakukan itu untuk Tuhan. Sakit dia ngomong begitu. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah manusia. Kembali lagi tadi dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa hidup ini hari-hari tambah susah, hari-hari tambah susah. Coba kita lihat ya supaya kita tahu videonya, coba tolong. Sudah bisa? Iblis tidak mau ya. Dia tidak mau, tetapi kita tidak boleh putus asa. 像现在的周末，万达这里冷冷。 Sebentar, kasih besar, kasih besar, kasih besar, ya. Tolong dibesarin, tolong suster, kasih besar suster, besar, ya. Tolong bagian ini kali ya, ini kan bisa menangis malam minggu tidak ada pengunjung. 像现在的周末，万达这里冷冷清清的，楼下就有几个人。你看一下2楼呢，人都没有。这里1个月租金10几万呢、哎呀，真的是扛不住了。这些衣服你们要的，全部给你们搞个1-20吧。那些奢侈品的包包，你们要的也可以给你们便宜钱进来。 Mall di Hong Kong. Kalau mau tahu ini terjemahkan, tanya Ibu Evi. Nanti Ibu Evi terjemahkan. Malam minggu kemarin, karena persis ini adalah teman saya, dia ekspor ikan sampai di Hong Kong. Temannya kirim sama dia video jam 1 malam dia kirim sama saya. Kamu lihat ini, sampai penghuni toko yang punya stand nangis. Keadaan sepi seperti begini. Bukan hanya di Surabaya saja, bukan hanya di pasar pagi saja, bukan hanya di mana-mana. Tetapi ini di Hong Kong juga begitu. Di luar negeri mana-mana semua itu sepi. Orang cari makan itu susah. Tapi Maliaki 3 ayat 18, engkau akan melihat perbedaan-perbedaan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya arahkan kepada Bapak Ibu. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau dengar. Maliaki 3 ayat 18. Dikatakan Maliaki 3 ayat 18 dikatakan di sini. Engkau akan melihat perbedaan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Maka itu saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan harus menjadi orang benar, jangan jadi orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Beda. Beda. Jangan kita lihat jumlahnya. Hadirat Tuhan ada di sini. Kita ini hidup dalam keberkatan. Kalau hadirat Tuhan tidak ada sini, perkenanan Tuhan tidak ada sini, kita udah habis semua. Kita ini hidup dalam keberkatan. Hidup dalam penyertaan Tuhan. Tapi Tuhan izinkan semua seperti ini. Jalankan saja dengan ucapan syukur. Beribadah sama Tuhan. Bukan kita melihat, waduh hebat, penuh dan lain-lain segalanya semua. Wah ini hebat, ini hebat, ini hebat. Ya. Saya waktu mau penguburan, ada satu pelayan Tuhan. Dulu dia ada di sini, pemain musik. Dia datang kepada saya, Om sudah lama ya tidak ketemu masih. Oh saya tahu kamu si A. Oh ya. Kamu sekarang ada di mana? Saya ada di gereja A. Loh kamu di A sama anaknya atau sama bapaknya? Saya sama bapaknya. Ya. Kenapa? Bapaknya luar biasa. Dia bilang. Saya melihat teladan daripada bapaknya. Anaknya paksa sama bapaknya. Ambil waktu keluar dia minta. Cabang-cabang yang ada di Indonesia dia minta semua. Bapaknya bilang silakan kau ambil. Habis itu selesai belum apa-apa. Alat-alat semuanya itu dia ambil semua dia bawa pergi. Habis itu apalagi. Jemaat-jemaat Tuhan dia ambil semua. Jadi bapaknya sakit tapi bapaknya diam. Bawa sudah pergi. Bawa sudah pergi. Ya, bawa sudah pergi. Kelihatan dia bilang dia besar, tetapi saya hanya melihat bagaimana
Dia seorang hamba Tuhan, dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa. Tapi dia terhadap orang tuanya, terhadap gembalanya, dia lakukan begitu. Saya sama sekali saya tidak kepingin untuk situ. Biar saya saja dengan bapaknya. Dan sekarang dengan bapaknya, waktu pergi habis semua. Tapi sekarang bapaknya mulai perlahan-lahan lagi. Kita berdoa, Tuhan tambahkan lagi, Tuhan tambahkan lagi. Dia bilang dulu pernah ada hamba-hamba Tuhan. Proses sama bapaknya. Dibawa lari semua jemaat, mereka buka gereja di Citra Raya sana. Dengan namanya ini mereka buka di TP. Tapi akhirnya juga sama. Sampai bapaknya tidak kuat waktu itu, jatuh pingsan karena jantung. Tapi Om lihat seperti begini. Jadi kita sekarang ini, mari kita datang cari kebenaran. Senantiasa saya mengatakan, kita berusaha jadi orang, jadi contoh, jadi teladan, jadi terang. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tadi saya ngomong sama Eng pagi-pagi. Eng, sekarang jam 5:15, ayo bangun sudah. Ayo bangun sudah. Sebelum 4:30 dia sudah bangun, Eng jus. Habis dia tidur lagi, jam 5:15 bangun sudah. Jadi contoh saya bilang. Kalau kau terlambat, orang bilang anaknya gembala saja terlambat datang. Dia terlambat, saya juga terlambat. Mana bisa jadi contoh? Tapi kalau kita ini jadi contoh, kita yang mengerti firman jadi contoh, itu nama Tuhan dipermuliakan. Mari Bapak Ibu, saya tidak perpanjang. Untuk mendapatkan surga yang kekal, itu harga ada yang perlu dibayar, mahal sekali. Kita mau supaya hidup kita diberkati Tuhan. Hidup kita dipakai sama Tuhan dalam segala segi hidup. Kita harus berani bayar harga. Ini yang kotor-kotor itu harus dibersihkan. Dan kita harus mau menerima. Saya minta pemusik, singer, ayo. Waktu sudah selesai, kita akan sama-sama nanti makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Kita percaya, haleluya. Kita percaya. Makan dan minum tubuh darah Yesus. Percaya saja, percaya saja, percaya saja.